Season 2 dimulai. Yuma dan kawan-kawan sekelas kedatangan seorang murid pindahan yang bernama Shingetsu. Shingetsu mendekati Yuma dan ingin menjadi teman Yuma. Karena kebaikan hatinya, Yuma berteman dengan siapa saja. Shingetsu pun menjadi teman baru Yuma. Shin beralih ke dunia Barian. Setelah kekalahan Dokter, Faker dan Trom, tampak 4 orang berjubah tengah berdiskusi. Ya, mereka adalah iblis dari dunia Barian. Mereka mulai kembali menyusun rencana bagaimana merebut seluruh kartu number dari Yuma. Akhirnya pemimpin dunia Barian memutuskan untuk menugaskan salah seorang prajuritnya. Kita panggil saja Girak. Girak ditugaskan untuk mengalahkan Yuma, dan mengambil seluruh kartu number. Girak pun meluncur menuju dunia manusia. Shin berpindah ke Yuma dan Shark yang berada di rumah sakit, terlihat adik dari Shark yaitu Ryo sudah mulai membaik. Tetapi selang kedatangan Girak ke dunia manusia, Ryo dapat merasakan kehadiran Girak. Ryo berkata, bencana telah tiba dan akan mengambil sesuatu yang berharga bagimu. Mendengar perkataan Ryo, Yuma tertegun dan teringat perkataan gerbang di mimpinya. Bahwa dia akan kehilangan sesuatu yang berharga. Yuma tidak mau kehilangan astral, oleh sebab itu Yuma akan menjaga baik-baik Emperor Ki miliknya. Girak tiba dan mulai membuat kekacauan. Dengan kartu spell yang bernama Barian Force, Girak mengendalikan orang-orang untuk berbuat jahat. Girak mengendalikan beberapa preman untuk berduel dengan Yuma. Yuma pun harus bersiap melawan preman tersebut. Duel pun terjadi. Sama seperti biasa Yuma mengungguli pertandingan. Tapi tiba-tiba preman tersebut mengeluarkan kartu yang didapatnya melalui Girak. Barian Force Magic Spell. Kartu tersebut dapat membuat monster eksis berubah atau berevo menjadi bentuk chaos. Sama seperti kartu Yuma dan Shark yang dapat berevolusi ke dalam bentuk chaos. Singkat cerita Yuma kesulitan melawan preman tersebut dengan kartu chaosnya. Tapi karena semangat Yuma dan astral, pertandingan pun dimenangkan oleh Yuma. Melihat rencana pertama gagal, Girak tentu tidak tinggal diam. Dia kembali membuat kekacauan dengan mengendalikan teman-teman sekolah Yuma. Mulai dari teman kelas Yuma, ketua OSIS, sampai orang-orang di ekskul seni lukis juga dikendalikan Girak. Yuma dan Shark mau tidak mau harus meladeni mereka berduel. Dan tentu saja duelnya tidaklah mudah. Karena orang yang dikendalikan oleh Girak mempunyai kartu spell Barian Force yang dapat membuat monster mereka berevolusi menjadi bentuk chaos. Di sini duel pun terjadi. Tetapi Yuma tidak sendirian, Yuma dibantu oleh Shark dan adiknya Ryo. Mereka pun dapat mengalahkan orang-orang yang telah dikendalikan Girak. Beralih cerita ke dunia Barian. Pemimpin dunia Barian yang merasa kerja Girak tidak becus, kembali mengutus seorang prajuritnya. Kita sebut saja bernama Alit. Di sini Alit ditugaskan untuk membantu Girak. Alit pun dikirim ke dunia manusia. Dan singkat cerita Alit malah jatuh cinta kepada Kotori karena pandangan pertama. Alih-alih menjalankan misinya membantu Girak, Alit malah mengejar cintanya Kotori. Tetapi pada akhirnya Yuma berduel melawan Alit. Di sini Alit berhasil dikalahkan Yuma. Ternyata Alit malah kagum ke Yuma, dan menganggap Yuma sebagai rivalnya. Kelak suatu saat Alit akan berduel kembali dengan Yuma 1 versus 1. Melihat kedua prajuritnya yang tidak becus, ketua dari dunia Barian akhirnya menugaskan prajurit terakhirnya yaitu Michelle. Tetapi tidak seperti Alit dan Girak, Michelle diberikan sebuah orb yang dapat menambah kekuatan. Singkat cerita Michelle tiba di dunia manusia dan berduel dengan Yuma. Di sini duel panas terjadi. Michelle ternyata sangat lihai dalam berduel, apalagi ditambah dengan kartu spell Barian Force-nya. Michelle melakukan summon eksis monster yang bernama number 107 Galaxy Ice Tachyon Dragon. Mendengar nama Galaxy Ice, Yuma dan Astral terkejut. Karena Galaxy Ice itu monster milik Kaito. Singkat cerita di tengah duel, Yuma kalah oleh Michelle. Dan life point-nya tinggal sedikit, tiba-tiba datang Kaito membantu Yuma. Kaito menawarkan sesuatu kepada Michelle. Bagaimana kalau duel ini aku yang menggantikan? Dengan begitu kita bisa tahu siapa pemilik kartu Galaxy Ice yang terkuat. Michelle pun menyetujuinya. Pertandingan pun dilanjutkan oleh Kaito melawan Michelle. Kaito berhasil memojokkan Michelle dengan monster Neo Galaxy Ice Photon Dragon-nya. Tidak terima dengan itu, Michelle melakukan evolusi kepada Galaxy Ice Tachyon Dragon-nya. Menjadi number 107 Chaos Galaxy Ice Tachyon Dragon. Tetapi karena energi monster Chaos milik Michelle sangat kuat,
membuat mereka semua terlempar keluar dan duel pun dihentikan. Scene berpindah ke rumah sakit, di mana Yuma dan Shark masuk rumah sakit karena ledakan dahsyat monster Miael sebelumnya. Di rumah sakit, Yuma terlihat sangat murung dan banyak beban pikiran. Shark secara diam-diam memperhatikan Yuma. Yuma seperti kehilangan semangat bertarungnya. Yuma takut ia tidak bisa melindungi Astral. Melihat Yuma yang murung, Shark pun kesal dan mengambil Emperor Ki milik Yuma. Jika kau ingin Emperor Ki ini, berduellah denganku, kata Shark. Yuma tentu saja tidak ingin kehilangan Astral dan Emperor Ki. Duel pun terjadi, di sini Yuma terlihat sangat labil. Dia hanya mensummon satu monster di giliran pertama. Sedangkan Shark bisa mensummon bahkan dua monster eksis. Yuma pun dihajar habis-habisan oleh Shark. Tetapi Yuma tersadarkan, bahwa tujuan Shark adalah untuk mengembalikan semangat bertarung Yuma. Duel pun berhasil dimenangkan oleh Yuma. Dan Yuma berterima kasih kepada Shark karena telah mengembalikan semangatnya. Scene berpindah kepada Girak yang masih tidak bosan-bosannya mengendalikan orang-orang untuk melawan Yuma. Kali ini Girak sudah membuat banyak pasukan. Di sisi lain, Yuma dan Shingetsu yang sudah menjadi teman dekat pergi sekolah berbarengan. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan mereka dihadang oleh pasukan Girak. Yuma dan Shingetsu tidak akan sanggup jika berduel melawan orang sebanyak itu. Tetapi tiba-tiba bala bantuan datang. Shark, Ryo, Tetsuo, ketua kelas, dan lainnya datang membantu. Singkat cerita Girak berhasil menangkap Yuma. Saat hendak menyerang Yuma, tiba-tiba Alit datang membela Yuma. Alit berkata, bahwa cara yang Girak lakukan salah. Alit akan duel 1 versus 1 dengan Yuma. Alit menyuruh Girak pergi, dan meminta Yuma untuk berduel 1 lawan 1 dengannya. Yuma tentu menyambut tantangan dari Alit. Duel pun terjadi. Di sini Alit menunjukkan skill duel mikiknya yang sebenarnya. Alit berubah ke dalam bentuk Barian Mode, dan berhasil mengeluarkan monster yaitu number 105. Melihat Alit yang berubah, Yuma tidak mau kalah dan berubah menjadi bentuk Zexal. Dan pertandingan kembali dilanjutkan. Duel habis-habisan antara Yuma dan Alit sangat seru. Tetapi pada akhirnya Yuma berhasil mengalahkan Alit. Alit pun menghilang kembali ke dunia Barian. Melihat Alit yang kalah, Girak pun menantang Yuma untuk berduel. Tetapi Shingetsu memperingati Yuma untuk hati-hati. Shingetsu mengikuti kemana Yuma pergi, dengan tujuan agar sahabatnya itu tidak terjadi apa-apa. Secara tidak sengaja Girak menyeret paksa Yuma berduel di dalam field spell milik Barian. Ternyata Shingetsu juga ikut tertarik ke sana. Duel pun terjadi 1 vs 2. Bagi Girak tidak masalah, toh Shingetsu ini cupu pikirnya. Singkat cerita Yuma dan Shingetsu dihajar habis-habisan oleh Girak. Ditambah lagi Girak berubah ke dalam mode Barian. Dan monster miliknya juga berevolusi ke dalam bentuk Chaos. Tetapi Shingetsu tidak tinggal diam. Shingetsu memberikan sebuah kartu kepada Yuma, alangkah terkejutnya Yuma ketika melihat kartu tersebut. Kartu itu adalah Barian Force Spell. Yuma bertanya dari mana kau dapatkan kartu ini? Shingetsu menjawab, nanti saja aku jelaskan. Sekarang kita kalahkan dulu Girak. Yuma pun setuju dan memasangkan kartu Barian Force kepada monster number 39-nya. Dan benar saja, number 39 milik Yuma berevolusi ke dalam bentuk kegelapan yaitu number 39 Chaos Utopia V. Akhirnya Girak berhasil dikalahkan. Girak pun bertanya kepada Shingetsu, siapa sebenarnya kau? Shingetsu menjawab, nanti kau akan tahu sendiri. Setelah Girak dikalahkan, Yuma bertanya kepada Shingetsu, siapa sebenarnya Shingetsu ini dan bagaimana mungkin kartu spell Barian Force ada padanya? Shingetsu menjawab bahwa dia adalah orang dari dunia Barian juga. Tetapi versi baiknya. Yuma terkejut, versi baik. Kata Yuma, ia sama seperti polisi di dunia manusia. Kalau aku adalah polisi dunia Barian, yang bertugas untuk memburu para Barian yang jahat. Shingetsu berusaha pada Yuma, untuk tidak memberitahukan kepada Astral bahwa dirinya berasal dari planet Barian. Yuma pun setuju dan percaya, karena selama ini Shingetsu sudah menjadi teman akrabnya di sekolah. Scene berpindah kepada Astral yang berada di dalam Emperor Ki. Astral di sini mencoba menggabungkan seluruh kartu number untuk memperoleh kembali ingatannya yang hilang. Tetapi tiba-tiba Astral berpindah ke sebuah pintu yang sama dengan pintu dalam mimpi Yuma. Pintu itu berkata, apakah kau memang pantas untuk mengendalikan kartu number? Aku akan melakukan beberapa tes. Berduellah melawanku katanya.
Tentu saja Astral tidak mempunyai deck kartu untuk bertarung. Oleh sebab itu Yuma datang sebagai pengganti Astral bertarung. Tetapi semua arahan dilakukan oleh Astral. Duel pun terjadi. Di sini Astral tampak kesulitan mengalahkan monster pintu tersebut. Sampai suatu ketika, tiba-tiba datang number 96 Black Mist. Atau yang kita sebut sebagai Astral versi hitam. Di sini Astral hitam berkata, bahwa kau tidak akan bisa mengalahkannya tanpa kekuatan dariku. Kita ini satu, kau adalah sisi terang dan akulah sisi gelapnya. Di mana ada cahaya pasti ada bayangan. Oleh sebab itu biar aku bantu, kata Astral hitam. Tetapi dengan imbalan, setelah duel selesai, aku dibebaskan dan berhak pergi kemanapun, kata Astral hitam. Mendengar itu, Yuma tidak percaya kepada Astral hitam. Karena dulu Yuma pernah dikendalikan oleh Astral hitam. Tetapi karena keadaan terdesak, Astral pun setuju untuk meminjam kekuatan Astral hitam. Di sini mereka collab antara Astral putih dan Astral hitam. Akhirnya monster pintu berhasil dikalahkan melalui monster Axis number 96. Dan tentu saja sesuai janji, Astral hitam bebas, dan berhak pergi kemanapun dia suka. Shin berpindah kepada Shingetsu yang tengah memburu para prajurit Barian jahat. Tampak di sana bahwa Shingetsu sedang berhadapan dengan seorang prajurit Barian yang bernama Vector. Tetapi karena kedatangan Yuma, Vector kabur. Shingetsu memberikan 5 buah kartu kepada Yuma. Kartu tersebut adalah kartu dari dunia Barian yang bernama kartu V. Ini dengan tujuan agar Yuma bisa mengalahkan Vector. Jika suatu saat Vector datang. Tetapi Shingetsu berkata, tolong jangan beritahu Astral bahwa aku memberimu kartu. Singkat cerita, Vector kembali datang dan menantang Yuma berduel. Yuma menerima tantangan tersebut. Duel panas pun terjadi antara Yuma dan Vector. Di tengah duel, Yuma kesulitan mengalami Vector. Walaupun sudah melakukan evolusi kepada number 39-nya, tetapi tetap saja Vector unggul. Tiba-tiba datanglah Shingetsu dan berteriak kepada Yuma. Yuma gunakan kartu tersebut, Yuma pun menggunakan 5 buah kartu yang diberikan oleh Shingetsu. Astral terlihat terkejut bahwa Yuma memiliki monster baru dan aneh di decknya. Tetapi karena berkat monster tersebut juga Yuma berhasil menang melawan Vector. Astral membatin di dalam hati, apakah Yuma tidak membutuhkanku lagi? Tidak mau mendengar saranku. Tapi menggunakan monster baru di decknya. Shin berpindah kepada Vector yang menculik Shingetsu. Dan berkata kepada Yuma, kalau kau ingin anak ini kembali, datanglah ke planet Barian. Dan kita akan selesaikan semuanya di sana. Singkat cerita Yuma, Shark, Kaito, dan semua kawan-kawan pergi ke planet Barian menggunakan kapal ruang angkasa yang ada dalam Emperor Ki. Setibanya di sana mereka disambut oleh monster-monster dunia Barian. Dan tentu saja prajurit Barian juga sudah menunggu di sana. Kaito bertarung melawan Michelle yang mana mereka masih belum tahu siapa pengguna galaksi Ice yang terhebat. Terjadilah duel panas antara Kaito dan Michelle. Shark bertarung melawan Girak. Terjadi juga duel yang sangat panas di sini. Dan tentu saja Yuma bertarung melawan Vector. Sedangkan teman-teman yang lain menunggu di dalam pesawat dan menyaksikan pertandingan. Singkat cerita Yuma berhasil memukul mundur Vector dengan serangan Chaos number 39V. Tiba-tiba Vector menghilang. Dan tertinggal di sana tubuh Shingetsu yang tidak sadarkan diri. Yuma pun berlari mendekati Shingetsu. Karena Vector sudah hilang, Yuma beranggapan bahwa Shingetsu bisa dibawa pulang. Tetapi tiba-tiba Shingetsu bangun dan tertawa. Yuma pun terkejut. Shingetsu berkata sambil tertawa, seru sekali melihatmu sedang aku permainkan. Apa maksudmu, kata Yuma. Selama ini aku berpura-pura berteman denganmu. Untuk mengawasimu, kata Shingetsu. Yuma terkejut dan berkata, tapi aku lihat kau tulus berteman denganku. Buktinya kau memberikan aku 5 buah kartu. Shingetsu pun tertawa dan berkata, bahwa ada suatu tujuan ia memberikan kartu tersebut. Karena tujuannya yaitu untuk membuat rusak deck Yuma. Yuma harus membuang 5 kartu setiap kartu V berada dalam decknya. Kartu V yang diberikan berjumlah 5, itu artinya Yuma harus membuang 25 kartunya. Shingetsu pun berubah dan menunjukkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah Vector. Vector menggunakan kekuatannya untuk membuat lubang hitam. Dan menyerap kapal, tentu saja dalam kapal tersebut masih ada kawan-kawan Yuma. Vector berkata, berikan aku semua number atau tidak kawan-kawanmu akan masuk ke dalam lubang hitam. Yuma pun semakin dalam keadaan bimbang.
Yuma. Yuma tenanglah, itu hanya jebakan. Tetapi Yuma malah berteriak kepada Astral. Diamlah, kata Yuma. Astral yang dibentak oleh Yuma tiba-tiba terjadi sesuatu pada dirinya. Seolah ada sisi gelap yang berusaha tumbuh pada hati Astral. Apakah Yuma sudah tidak percaya kepadaku? Apakah Yuma menyembunyikan sesuatu dariku? Tiba-tiba Kotori menelepon Yuma dan berkata bahwa semua baik-baik saja. Pesawat sudah bisa dikendalikan, Yuma sekarang hanya tinggal fokus melanjutkan duelnya. Yuma pun melanjutkan duelnya dengan sisa kartu pada decknya hanya berjumlah 3 buah, karena sebelumnya sudah dibuang karena efek kartu V yang diberi Vektor. Apabila kartu pada deck kosong, maka otomatis dia kalah dalam duel. Mau tidak mau Yuma melanjutkan duel dengan sisa 3 kartu tersebut. Yuma pun mengajak Astral untuk melakukan pergabungan Zexal. Pergabungan pun terjadi. Tetapi karena Astral yang sudah dikuasai oleh kegelapan, pergabungan tersebut membuat Yuma menjadi versi kegelapan. Duel pun kembali terjadi. Yuma versi kegelapan melakukan Exis Summon monster kegelapan juga. Tetapi attack-nya hanya berjumlah 2600. Sementara monster vektor attack-nya berjumlah lebih. Tetapi Yuma versi kegelapan tetap saja menyerang. Karena ada efek yang akan diaktifkannya. Ketika monster Yuma selesai menyerang dan terkena damage, attack monster tersebut akan dikalikan 2. Dan monster Yuma tersebut boleh menyerang kembali. Tentu saja Vektor kaget, karena Yuma dapat menyerang lagi. Apalagi sekarang attack monster Yuma sudah menjadi 2 kali lipat. Ternyata Vektor juga mempunyai kartu efek yang tidak kalah mengerikan. Yaitu ketika ada monster musuh yang menyerang, attack monster Vektor akan dibuat sama dengan attack monster musuh yang menyerang. Dan ditambah 100. Sin berpindah ke dalam diri Astral. Yuma mendatangi Astral, dan meminta maaf ke Astral, karena dia telah berkata kasar, dan menyembunyikan beberapa rahasia kepada Astral. Akhirnya sekali lagi Yuma dan Astral bergabung menuju kekuatan Zexal. Dan kali ini kekuatan Zexal versi 2 sudah terbentuk. Vektor pun berhasil dikalahkan oleh Yuma dan Astral. Tetapi Vektor berhasil kabur ke dunia Barian. Sin beralih setelah pertempuran hebat tersebut. Di dunia Barian ada sesosok dewa yang menguasai dunia Barian. Dewa tersebut bernama Dontozan. Dan ternyata Dontozanlah yang memerintah para Barian tersebut untuk mengumpulkan number dengan melawan Yuma. Diketahui ada 7 Barian, yang diberi gelar 7 Raja Barian, yaitu Vektor, Michelle, Alit, Girak, Durbe, Nas, dan Merak. Singkat cerita, Dontozan menyuruh Vektor untuk mencari kartu number versi Chaos. Kartu ini berjumlah 7 dan masing-masing bisa ditemukan di 7 reruntuhan kuno yang terletak di bumi. Lalu Vektor meminta bantuan Astral Hitam untuk bergabung dengannya, karena ia tahu Astral Hitam menyimpan dendam kepada Astral Putih. Di lain sisi Yuma, Astral, Shark dan kawan-kawan juga mencari kartu number versi Chaos dan pergi ke 7 bangunan reruntuhan juga. Pencarian number pun terjadi antara tim Yuma dan tim Vektor. Sin berpindah kepada Vektor dan Astral Hitam di mana mereka berhasil tiba lebih dahulu di reruntuhan bangunan kuno yang pertama. Saat hendak memasuki reruntuhan tersebut, tiba-tiba Vektor merasa pusing dan ada yang terlintas di pikirannya. Seperti ingatan masa lalu, ingatan itu bercerita tentang seorang raja yang kejam, yang berbuat sesuka hati dengan membantai seluruh penduduk. Tetapi Vektor tidak menghiraukannya. Ia terus masuk ke dalam, dan singkat cerita berhasil menemukan kartu number yang pertama. Di lain sisi Yuma dan kawan-kawan juga telah tiba di reruntuhan pertama. Yuma dan kawan-kawan juga masuk. Saat hendak masuk tiba-tiba Rio adiknya Shark juga mendapat ingatan tentang masa lalu yang sama seperti Vektor. Rio menceritakan kepada semua temannya. Singkat cerita Vektor dan Yuma bertemu, tetapi jelas kartu number sudah didapatkan Vektor terlebih dahulu. Oleh sebab itu harus berduel. Tetapi kali ini yang berduel adalah Astral melawan Astral Hitam. Astral pun meminjam deck Yuma, dan berduel melawan Astral Hitam. Astral dengan mudah dapat mengungguli Astral Hitam. Tapi karena Astral Hitam sudah bersatu dengan Barian, maka Astral Hitam menggunakan kekuatan Barian Force, dan merubah fisik serta kekuatannya. Singkat cerita duel pun berakhir seri atau draw. Dan Vektor beserta Astral Hitam kembali menuju dunia Barian. Di lain sisi Yuma dan kawan-kawan bergegas pergi menuju bangunan reruntuhan yang kedua. Di lain sisi, di dunia Barian, tibalah giliran Michelle untuk bertugas menuju reruntuhan kedua.
Michelle harus mendapatkan kartu number versi Chaos. Saat hendak memasuki kuil reruntuhan, tiba-tiba Michelle mendapat pintasan ingatan tentang kejadian masa lalu. Kejadian masa lalu itu bercerita tentang seorang kesatria pedang dengan seekor naga sebagai temannya. Kesatria pedang itu membela kebenaran dan keadilan. Tetapi suatu hari kesatria pedang tersebut difitnah, sehingga membuat penduduk membunuh kesatria dan naganya. Michelle tidak menghiraukan ingatan tersebut, dan terus masuk ke dalam kuil. Ternyata di sana sudah didahului oleh tim Yuma. Tim Yuma ternyata sudah mendapatkan kartu number di reruntuhan kedua. Michelle pun pulang dengan tangan kosong. Berlanjut pencarian number di reruntuhan ketiga. Kali ini dari tim Barian menugaskan Alit untuk mengambil number dari reruntuhan ketiga. Alit bergegas lebih dahulu, sebelum tim Yuma sampai. Saat Alit memasuki reruntuhan ketiga, Alit juga mendapatkan secerca pintasan tentang ingatan masa lalu. Ingatan tersebut bercerita tentang seorang pejuang gladiator yang gagah berani, dan tidak pernah menyerah dalam berjuang. Tetapi dalam ingatan tersebut, pejuang gladiator tersebut juga difitnah melakukan pembunuhan. Sehingga membuat pejuang gladiator tersebut dijatuhi hukuman penggal. Alit bersikap acuh terhadap ingatan tersebut, dan mulai mencari number. Tiba-tiba tim Yuma berhasil tiba di reruntuhan tempat Alit. Tapi Alit sedang tidak ingin berduel. Oleh sebab itu Alit mengendalikan rekan Kaito menggunakan Barian Force untuk berduel melawan Yuma. Singkat cerita Yuma berhasil menang, dan menyadarkan rekan Kaito tersebut. Dan Alit pergi meninggalkan Yuma dan kawan-kawan. Shin berpindah kepada Girak yang ditugaskan untuk menuju reruntuhan keempat. Saat Girak memasuki reruntuhan tersebut, Girak juga mendapat ingatan tentang seorang yang baik hati, penjaga kuil. Dan di sana juga terdapat patung yang mirip dengan Girak. Girak berpikir apakah ada hubungan antara dirinya dengan tempat reruntuhan ini. Ternyata kartu number pada reruntuhan keempat ini sudah diambil duluan oleh tim Yuma. Girak pun pulang dengan tangan kosong. Shin tiba-tiba berpindah kepada Astral yang didatangi oleh Astral Hitam. Mereka mulai berduel kembali untuk menentukan siapa pemenang sebelumnya. Karena terakhirnya berduel berakhir dengan seri. Duel pun terjadi, dan singkat cerita dimenangkan oleh Astral. Tetapi tiba-tiba, karena kekuatan Astral Hitam yang tidak terkendali, menembakkan dirinya menuju dada Astral. Astral Hitam maupun Astral Putih hilang dan lenyap. Astral Hitam berubah menjadi bongkahan dan kembali menuju dunia Barian. Karena sejatinya Astral Hitam merupakan perwujudan dari Don Tozan. Sementara Astral Putih juga lenyap dan kembali menuju dunia astral. Di sini Yuma merasa sangat sedih karena kehilangan Astral, dan berteriak tidak karuan. Shin berpindah kepada Durbe, seorang Barian yang tiba-tiba mengunjungi Shark dan Rio. Durbe mengatakan kepada Shark bahwa aku datang untuk menjemput kalian. Kita dahulunya adalah satu. Ayo kita menuju dunia Barian. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian, kata Durbe. Shark pun menolak dan menyuruh Durbe pergi. Setelah kepergian Durbe, Shark pun menjadi gelisah dan bimbang. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Yang ada pada ingatan Shark hanya tentang kecelakaan saat Shark dan Rio mengendarai mobil. Di sana terlihat mobil meledak. Apakah mungkin orang bisa selamat dari ledakan mobil? Apa mungkin sebenarnya diriku ini sudah lama mati? Pikir Shark dalam hatinya. Karena kegelisahannya tersebut Shark dan Rio memutuskan untuk berkunjung ke dunia Barian. Untuk mencari tahu siapa sebenarnya dirinya. Di sisi lain Yuma yang kehilangan Astral mulai mengunjungi dunia Astral. Yuma bertujuan untuk mencari Astral. Mungkin saja Yuma bisa menyadarkan kembali Astral. Singkat cerita kedua sahabat tersebut pergi ke planet yang berbeda, Yuma mengunjungi planet Astral. Dan Shark mengunjungi planet Barian. Shin berpindah kepada Shark dan Rio yang ditemani Durbe. Mereka tiba di sesuatu tempat. Di sana tiba-tiba Shark dan Rio mendapat ingatan tentang masa lalu. Di ingatan tersebut bercerita bahwa Shark adalah seorang raja yang memimpin peperangan. Raja tersebut bernama Nas. Sedangkan Rio adalah permaisuri dari raja tersebut. Dan Rio bernama Merak. Ternyata Shark dan Rio adalah salah satu dari 7 raja Barian. Ingatan tersebut juga bercerita bahwa dalam perang, kerajaan Shark dan Rio banyak mengalami kekalahan. Banyak rakyat biasa dan anak kecil yang terbantai. Raja tidak bisa berbuat apa-apa, dan menyesali peperangan tersebut. Raja dan permaisuri pergi mengasingkan diri, dan menghapus ingatan menyedihkan tersebut.
Sehingga Raja dan Permaisuri terlahir kembali di dunia manusia sebagai Shark dan Rio yang pada saat itu mengalami kecelakaan mobil. Kini terjawab sudah siapa sebenarnya Shark. Dan yang disesalkannya adalah, selama ini dia membantu Yuma melawan orang-orang Barian. Ternyata Shark sendiri adalah orang Barian. Kini Shark harus meneguhkan hatinya untuk berperang melawan dunia astral. Karena Shark tidak ingin kesedihan di masa lalu terulang kembali. Shark pun mendeklarasikan perang, walau itu terhadap sahabatnya sendiri yaitu Yuma. Scene beralih kepada Yuma yang tiba dalam dunia astral. Tiba-tiba Yuma dikejar oleh sosok dewa yang menjaga dunia astral. Dewa tersebut bernama Elpasis. Yuma berhasil lari dari Elpasis berkat bantuan Rainbow Kuriboh. Dan kemudian Rainbow Kuriboh menuntun Yuma menuju tempat astral. Tetapi Yuma malah bertemu dengan penduduk suku astral. Yuma bertanya, siapakah sosok yang mengejarnya? Dan dimulailah cerita tentang dunia astral. Sosok yang mengejar Yuma bernama Elpasis. Dahulu kala, dunia astral dan dunia Barian adalah satu. Mereka semua hidup rukun bersama di dunia astral. Dahulu Elpasis juga mempunyai rival yang bernama Don Tozan. Elpasis adalah orang yang gigih, sehingga dia dapat melakukan rank up atau evolusi murni. Atau tanpa menggunakan bantuan apapun. Sementara rivalnya Don Tozan juga mampu melakukan rank up atau evolusi. Hanya saja dengan bantuan dari Chaos Force. Melihat itu, Elpasis tentu menjadi kesal. Karena dia melakukan rank up dengan usahanya sendiri. Sedangkan Don Tozan dibantu oleh kekuatan lain. Elpasis pun mengasingkan Don Tozan dan beberapa pengikutnya yang menggunakan kekuatan Chaos. Kekuatan Chaos tidak dibutuhkan pada dunia astral. Begitulah ujar Elpasis. Karena Don Tozan dan pengikutnya diasingkan, mereka menyimpan dendam kepada Elpasis. Dan mulai mengembara, sehingga menemukan suatu planet yang diberi nama planet Barian. Disinilah kejahatan Don Tozan dimulai. Demi mencari kekuatan, maka Don Tozan membuat 7 Raja Barian. 7 Raja Barian tersebut dipilih dari dunia manusia. Mereka adalah manusia-manusia yang baik hati dan suci. Tapi Don Tozan memasukkan kejahatan kepada hati mereka. Sehingga terciptalah sosok Alit, Michelle, Girak, Durbe, Nas, Merak, dan juga Vektor. Kemudian mereka ingin menghancurkan dunia astral. Oleh sebab itu sampai sekarang dunia astral dan dunia Barian berperang. Singkat cerita Yuma yang selesai mendengarkan cerita tersebut didatangi oleh Elpasis. Dan Elpasis mengajak Yuma untuk duel. Kalau Yuma menang, maka Elpasis harus menyembuhkan astral dan astral boleh ikut kepada Yuma. Kalau Yuma kalah, maka ingatan Yuma tentang astral akan dihapuskan. Duel pun terjadi antara Yuma dan Elpasis, di sini duel yang sangat berat sebelah. Di mana Elpasis ini dewa, tentu memiliki kekuatan dan kartu yang hebat. Sementara Yuma bertarung dengan kartu seadanya. Dan ditambah lagi tidak ada astral di sisi Yuma. Singkat cerita Elpasis mengeluarkan monster Exis dengan rank level 13. Yuma terkejut, rank level 13. Tanya Yuma, perasaan level paling tinggi hanya 12. Tapi monster itu benar-benar ada. Monster itu mempunyai kekuatan menyerap kartu Yuma. Sehingga Yuma kehabisan kartu untuk duel. Di tengah keputusasaannya, Yuma kembali mengingat masa-masa bersama astral. Tiba-tiba Yuma mendapatkan evolusi baru dari kartu numbernya. Yaitu dengan menurunkan levelnya. Yang sebut number 39 Utopia Root. Monster ini hanya memiliki bintang 1. Yang sebelumnya number 39 normal memiliki bintang 4. Elpasis tentu tertawa, dan berkata, di dalam duel tentu orang melakukan rank up level. Ini malah Yuma melakukan downgrade level. Ternyata Utopia Root memiliki efek yang mengerikan. Yaitu menambahkan attack sebanyak 100 pada perbedaan level dari monster yang dilawannya, kemudian hasil dari penjumlahan attack tersebut, dikalikan lagi dengan jumlah perbedaan level. Maksudnya gini. Bila monster Yuma memiliki attack saat ini 100, dan memiliki level 1, sementara level monster milik Elpasis memiliki level 13, maka monster Yuma mendapatkan 12 perbedaan level, yang berarti attack monster Yuma bertambah 100 dikali 12, yaitu 1200. Kemudian 1200 tersebut dikalikan lagi dengan perbedaan level, 1200 dikali 12 lagi, maka jumlah attack Yuma sangat besar. Dengan begitu Elpasis berhasil dikalahkan Yuma. Singkat cerita astral kembali pulih dan Yuma pun memeluk astral dengan erat. Selang berapa lama reunian Yuma dan astral?
tampak di kejauhan langit merah dan mengeluarkan petir. Ternyata 7 Raja Dunia Barian sudah melakukan invasi ke bumi manusia. Yuma dan Astral pun pulang ke bumi untuk melawan 7 Raja Barian. Alangkah terkejutnya Yuma melihat bahwa pemimpin Raja Barian tersebut adalah Shark. Yuma tentu tidak mau melawan Shark sahabatnya sendiri. Lalu Shark berkata, "Aku bukanlah Shark, aku adalah Nas pemimpin dari 7 Raja Barian." Singkat cerita semua duelis membantu Yuma melawan 7 Raja Barian. Mulai dari Tetsuo, 3, 4, dan 5. Kemudian Anakabum, dan Robin juga ikut. Lalu kakek-kakek yang memberi Yuma dek di sebuah kuil juga ikut. Pokoknya semua ikut dalam memerangi 7 Raja Barian. Singkat cerita semuanya kalah. Karena memang 7 Raja Barian ini sangat kuat. Dan duel yang paling berkesan adalah duel antara Nas atau Shark dengan Four. Di sini Nas berkata, "Kau tidak ada hubungannya lagi denganku. Karena dunia kita sudah berbeda." Tapi Four berkata, "Mungkin dahulu memang aku jahat. Dan menjebakmu dalam turnamen, tetapi sekarang tugasku adalah untuk menyadarkanmu." Duel antara Nas dan Four ini bisa dibilang sengit dan seimbang. Tapi pada akhirnya Four berhasil ditumbangkan oleh Nas. Di lain sisi tibalah saatnya Alit melawan Yuma. Singkat cerita Alit berhasil dikalahkan. Dan pada saat Alit dikalahkan terlintaslah sebuah ingatan tentang masa lalu. Bahwa sebenarnya Alit adalah pejuang gladiator yang baik hati. Dia difitnah membunuh seseorang. Dan ternyata yang membunuh dan memfitnah tersebut adalah Don Tozan. Akhirnya Alit sadar, bahwa sebenarnya dirinya adalah orang baik, dan musuh sebenarnya adalah Don Tozan. Scene berpindah kepada Kaito yang berduel melawan Michelle. Singkat cerita Michelle berhasil dikalahkan Kaito, dan terlintaslah ingatan masa lalu Michelle, bahwa dia adalah pendekar dengan naga sebagai teman berjuangnya. Tetapi Michelle difitnah melakukan kejahatan menggunakan pelihan naganya, dan orang yang memfitnahnya adalah Don Tozan juga. Michelle pun sadar, dan memberikan Kaito sebuah kartu number yaitu number 100 Numeron Dragon. Melihat Alit dan Michelle yang telah sadar, Vector melaporkan kepada Don Tozan. Dan kemudian Don Tozan memerintahkan Vectu untuk menyerap seluruh kekuatan 7 Raja Barian. Sehingga hanya Vector sendirilah yang nantinya memiliki kekuatan. Singkat cerita Vector berhasil mengalahkan Durbe, Merak, Girak, Alit dan Michelle. Sehingga kekuatan mereka berpindah kepada Vector. Yang tertinggal sekarang hanyalah Nas atau Shark. Nas dan Yuma pun berabung untuk melakukan tag duel kepada Vector. Artinya 2 lawan 1. Kita persingkat saja ceritanya. Di sini Yuma dan Nas berhasil mengalahkan Vector. Lalu Vector teringat akan kejadian masa lalunya. Bahwa dia adalah raja yang kejam yang telah membantai kedua orang tuanya dan seluruh rakyatnya. Tetapi cerita sebenarnya bukan begitu. Vector adalah seorang raja yang baik yang cinta perdamaian. Tetapi Don Tozan datang, dan merasuki jiwa ayah Vector. Ayah Vector menginginkan kekuasaan kerajaannya diperluas. Dengan cara perang. Mendengar itu Vector tidak setuju dan membangkang kepada ayahnya. Ayah Vector pun naik emosi dan mengambil sebilah pedang. Lalu menebas Vector. Tetapi saat itu ibu Vector melindunginya. Sehingga yang meninggal adalah ibu Vector. Melihat istrinya mati, sang ayah lalu terkena serangan jantung. Dan juga ikut mati. Lalu pedang yang dipegang sang ayah jatuh di dekat Vector dan Vector mengambil pedang tersebut. Lalu seketika terjadi fitnah yang seakan-akan Vector lah yang membunuh kedua orang tuanya. Lalu Vector berubah menjadi jahat, dan membunuh seluruh rakyatnya. Nah begitu cerita ingatan masa lalu Vector. Ternyata yang selama ini jahat dan suka menghasut adalah Don Tozan. Vector pun meninggalkan wasiat kepada Yuma dan Shark, untuk segera mengalahkan Don Tozan. Singkat cerita duel antara Yuma dan Shark melawan Don Tozan pun terjadi. Di duel ini juga terjadi hal-hal yang mengerikan. Karena Don Tozan mampu memanggil monster Axis number yaitu number 1000, namanya lupa. Tetapi berkat kegigihannya, Yuma sekali lagi bergabung dengan Astral menuju perubahan Zexal. Dan ditambah lagi Yuma dipinjamkan kekuatan dari Kaito yaitu number 100 Numeron Dragon. Singkat cerita Don Tozan berhasil dikalahkan. Yuma dan Shark pun berhasil memenangkan duel. Tetapi tentu masih ada sedikit kekuatan Don Tozan yang tersisa pada diri Shark. Karena sejatinya Shark ini merupakan 7 Raja Barian yang diberikan kekuatan oleh Don Tozan. Maka dari sekali lagi Yuma dan Astral berduel melawan Shark.
Shark pun kembali memakai wujud Nas. Duel sengit terjadi dan pada akhirnya dimenangkan oleh Yuma. Akhirnya kini semua kembali normal. Dan Yuma beserta kawan-kawan kembali ke dunia manusia. Astral pun sudah berhasil mengumpulkan seluruh kartu number termasuk kartu number yang versi Chaos. Karena seluruh number telah terkumpul, Astral pun kembali memperoleh ingatannya. Dan dengan kekuatan seluruh number yang terkumpul Astral dapat menuliskan ulang sejarah pada kartu yang disebut numeral card. Astral memberi tahu Yuma bahwa misinya adalah menghancurkan dunia Barian. Dan dengan bantuan numeral card Astral ingin menulis ulang sejarah. Bahwa dunia Barian tidak pernah ada. Mendengar ucapan Astral, Yuma tidak senang dan menolak. Karena di dunia Barian juga terdapat teman Yuma yaitu Shark dan Rio. Dan juga sejatinya dunia Barian itu adalah dunia Astral juga sebelum mereka berpisah. Tapi Astral berkata, misi tetaplah misi, dan aku akan tetap menghancurkan dunia Barian. Yuma pun menantang Astral untuk berduel, dan jika Yuma menang, maka Astral harus mengurungkan niatnya tersebut. Duel pun terjadi. Pada duel ini, Astral memanggil seluruh kartu number 39 dengan berbagai macam versi. Mulai dari versi normal, versi Chaos, versi V, versi Root, dan lainnya. Tetapi pada akhirnya Yuma dengan semangatnya mendapatkan sebuah kartu monster baru yang entah dari mana datangnya. Kartu monster tersebut adalah number 00, Future Utopia. Dan singkat cerita duel pun dimenangkan oleh Yuma. Setelah duel tersebut Astral menulis ulang sejarahnya. Dan menjadikan semua orang bahagia. Mulai dari Shark, Rio dan 7 Raja Barian lainnya yang ditulis ulang sejarahnya menjadi manusia biasa. Yang bersekolah dengan Yuma. Kemudian tentu saja sejarah yang paling membuat Yuma bahagia. Astral menulis ulang sejarah dan mengembalikan orang tua Yuma, yaitu ayah dan ibunya. Season 2, tamat.